Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran merupakan pedoman, konsep, serta aturan hidup bagi manusia. Di dalam kitab tersebut, mengatur bagaimana hubungan makhluk dengan penciptanya dan sesama makhluk lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, agar kamu mendapat rahmat." Surah Al-A'raf ayat 204. Menurut para ulama tafsir, adanya perintah menyimak bacaan Al-Quran berarti adanya juga perintah membaca Al-Quran. Jika mendengar saja sudah mengundang rahmat, apalagi membacanya. Berikut 7 keutamaan membaca Al-Quran. 1. Pahala yang berlipat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan." Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim adalah satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Menurut Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah, keutamaan yang diungkap hadis di atas diperuntukkan kepada orang yang membacanya di luar sholat, walaupun tidak dalam keadaan suci. Sementara keutamaan orang yang membaca ayat Al-Quran dalam sholat dan dilakukan saat berdiri, maka balasannya adalah 100 kebaikan. Kemudian jika dibaca pada saat duduk sholat, balasannya adalah 50 kebaikan. Adapun dibaca di luar sholat dan dalam keadaan suci, balasannya adalah 25 kebaikan. Sungguh Allah Maha Kuasa melipatkan balasan atas kebaikan hambanya. As-Sayyid Abdullah ibn Alawi ibn Muhammad Al-Haddad, Risalatul Mu'awanah, halaman 9. 2. Diberikan kelapangan dunia dan akhirat. Membaca Al-Quran dengan benar, memahaminya, dan mengamalkannya dengan sungguh-sungguh adalah kunci utama dalam mendapatkan kelapangan di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka dia akan dilapangkan oleh Allah di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Ibnu Hibban. 3. Memberikan syafaat di hari kiamat. Syafaat Al-Quran merupakan bentuk kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang membaca dan mengamalkan Al-Quran. Diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya." Hadis riwayat Muslim. 4. Petunjuk hidup. Sahabatku seiman, bagaimana jadinya jika kita hidup tanpa petunjuk dari Allah? Sudah bisa dipastikan kita akan tersesat tanpa arah. Maka dari itu, Al-Quran inilah yang memberikan petunjuk berupa larangan atau perintah kepada hambanya dalam menjalani kehidupan serta bekal di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami turunkan Al-Quran ini kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri." Surah An-Nahl ayat 89. 5. Penenang hati. Keutamaan Al-Quran selanjutnya yaitu menenangkan hati. Bagaimana tidak, bahkan dengan mendengarnya saja hati kita akan bergetar, apalagi dengan membacanya, maka jelas sudah kesempurnaan Al-Quran ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram." Surah Ar-Ra'd ayat 28. 6. Obat dari penyakit hati dan fisik. Keutamaan lain dari Al-Quran yaitu sebagai obat hati dan jiwa, karena ayat-ayatnya memiliki dampak yang menenangkan, penyembuh, dan membawa kedamaian dalam kehidupan seseorang. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, telah datang kepadamu kitab yang berisi pelajaran dari Tuhanmu.
dan sebagai obat penyembuh jiwa, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surah Yunus ayat 57. 7. Tidak akan tersesat di dunia dan akhirat. Siapa yang ingin hidupnya terarah di dunia dan tidak merugi di akhirat, maka baca lalu amalkanlah Al-Quran, karena keutamaan Al-Quran satu ini yang akan menyelamatkan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alif Lam Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Surah Ibrahim ayat 1. Wallahu a'lam bishawab.